Baik, karena sudah menunjukkan 19.59, kita mulai aja ya Pak Bu. Saya izin dulu untuk buka kelas Tasin pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam sehingga dapat bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para Allahu keluarganya, alaihi wasallam. beserta para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, silakan dipersiapkan terlebih dahulu mungkin untuk alat tulisnya, bisa mushaf Quran dan modul yang sudah di-share di grup sebelumnya sama admin sudah di-share ya Pak Bu ya modulnya. Halo, udah di-share ya Pak Bu modulnya sama admin di grup ya? Karena insya sudah Allah materi yang Ustaz. disampaikan Alhamdulillah. pada malam hari, Assalamualaikum. udah ya. Karena insya Allah materi yang akan disampaikan pada malam hari ini ada di modulnya. Dan nanti jika di tengah-tengah kelas ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, silakan dipergunakan fitur raise hand di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung di kolom chat aja ya Pak Bu. Baik, agar acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkan dan lancarkanlah kami pada malam hari ini. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk waktu dan tempat, Pak Ustadz Ari, silahkan. Ya, baik. Syukron Kang Hendri atas waktunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kita dapat saudara-saudara baru nih ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak hanya bertemu di sini, tapi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, ya Allah. Baik, sehat selalu ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita sambil menunggu yang lainnya dan seperti biasa eh, perlu diingatkan kembali bagi yang sudah hadir, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan dan bahkan sebelum waktunya sudah pada hadir ya. Dan insya Allah kita akan menerapkan waktu yang apa namanya tepat waktu ya di jam 20.00 kita akan segera mulai ya segera mulai dan insya Allah ini sudah direkamkan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang nantinya ada yang tertinggal beberapa menit ataupun pertengahan ya insya Allah tidak usah khawatir karena kita sudah memberikan solusinya yaitu berupa rekaman ulang ya. Tapi diusahakan kita sama-sama berjuang ya untuk ketepatan waktu ya. Sebagaimana waktu itu sangat berharga sekali, kita hargai waktu dan insya Allah dengan kedisiplinan tepat waktu itu akan merubah kebiasaan kita lebih baik lagi insya Allah apalagi ketika belajar Al-Quran ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan kita akan memulai untuk kajian pada kesempatan malam hari ini dan saya izin memperkenalkan diri, saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji yang insya Allah pada 1 jam setengah ke depan kita saya akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk sharing bersama-sama mempelajari dasar-dasar tahsin Al-Quran ya. Baik kita mulai Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah anzalal Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah.
Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai nikmatnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana pernah sering saya sampaikan, bahkan tidak hanya saya, asatidz pun juga yang lainnya sering menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal farogu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang tentunya harus kita perhatikan dan harus kita rasakan, Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan sehat dan juga kesempatan waktu luang. Yang tentunya kalau kita nilai, kalau kita hitung luar biasa tidak akan terhitung. Sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udzu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan sanggup Bapak Ibu sekalian ya. Maka patut berbahagia pada malam hari ini. Allah takdirkan, ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Allah takdirkan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di kelas yang tentunya ini terbatas ya. Tidak semua orang ternyata yang sudah bergabung Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengikuti ya. Jadi waktunya itu cocok-cocokan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ditawarkan mungkin waktunya, harinya, jamnya, dan alhamdulillah cocok, ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahannya kepada kita dan juga segala kemudahan kelancarannya untuk menuntut ilmu pada kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, berikan kemampuan pemahaman kepada kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai pertemuan pertama berarti ya, betul tidak? Ini apa namanya? Kita akan sapa dulu nih ya. Kira-kira ada yang di Bandung tidak nih Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir? Tidak? Tidak ada ya? Coba di sini ada Bapak Eko. Dari mana Bapak Eko? Bu Eko. Afwan, Afwan. Nah, nanti itu Bu Eko dari Kendal, Jawa Tengah. mohon maaf Bu ya. Nanti mohon instruksi juga biar memudahkan saya menyebutkan nama ya. Jadi nanti ada diawali Ibu dan diawali Bapak ya. Boleh nanti bisa diedit di sana ya. Biar saya tidak salah mengucapkan. Ya, Ibu Eko ya. Dari mana Ibu? Afwan tadi? Dari Jawa. Kendal, Jawa Tengah. Masya Allah tuh ya. Jauh sekali ya dari Bandung ya. Terus di sini ada Ibu Hajah Bastiah. Dari mana Ibu? Mikrofonnya mohon maaf di-on kan Ibu Hajah? Hadir? Mikrofonnya Bu, di-on kan Bu? Ada di situ tombol ini ya, audionya diklik ya. Atau coba saya bukakan di sini ya. Sebentar. Nah, silakan diklik Bu, situ. Ibu Hajah Bastiah ya, yang saya panggil. Sudah bisa Bu? Suaranya belum keluar? Masih di mute ya. Oke, dicek lagi ya. Ibu Hajah Bastiah ya, dicek lagi mikrofonnya Bu, audionya. Baik, kita lanjut dulu ya. Izin lanjut Ibu Hajah. Di sini ada Ibu Indah dari Jakarta. Nah, ini sudah ada ya. Boleh nanti seperti ini ya. Nanti ada nama ibu siapa, terus apa namanya? Nama kota asal mananya boleh. Jadi biar mudah ya. Di sini Ibu Indah. Assalamualaikum Ibu Indah ada. Hadir ya. Mikrofonnya di-on kan? Boleh Bu? Ini belum ini nih ya. Oke, dicek lagi audionya ya. Ibu Lina. Assalamualaikum. Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Jakarta, Ustaz. Oh, Jakarta, Masya Allah ya. Terus di sini ada Ibu Bapak Yayan ya. Bapak Yayan. Dari mana Bapak? Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Waalaikumsalam. asli dari Padalarang, sekarang lagi tinggal di Tangerang. Oh, di Tangerang. Asli Padalarang berarti masih dekat di sini sama Bandung ya. Masya Allah. Selamat bergabung ya Bapak Ibu sekalian semuanya. Dan insya Allah, ini di sini ada Ibu Titi. Ibu Titi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dari mana dari Bu Bogor, Titi? Ustadz, dari Bogor. Bogor, asli Bogor Bu, asli Bogor. Aslinya Sumatera, Ustadz, Padang. Oh, Masya Allah, lebih jauh ya. Oh, benar. Alhamdulillah bisa bergabung Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini tahu program ini dari mana saja nih? Kira-kira boleh menjawab secara serentak boleh ya. Dari mana saja nih kira-kira bisa bergabung ke Sobat Ngaji nih? Penasaran, ini jauh-jauh banget nih. Dari program Ramadan kemarin, kita kan Oh, mengikuti program Tasin besar itu, Ramadan. Tasin Akbar. Ya, betul. Masya Allah ya. Terus ada yang lain? Ada yang di kalender ataupun poster? Ya, alhamdulillah kalender dan Ah, poster saya ya. sudah ada semua. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu-Ibu Ya, sekalian, amin. Bapak sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang sudah di-sharekan dan harapannya menjadi zariah untuk kita insya Allah ya. Baik, siap. Dan tentunya ini tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tidak sabar nih ya menunggu materi apa yang akan kita bahas. Nah, kira-kira nih saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar apa kira-kira Bapak Ibu? Ayo, Mat, kita mau belajar apa nih? mat 2 harokat apa? Waduh, langsung lihat judul berarti ya. Iya, dari Nah, ini modulnya itu yang sebelum lihat modul nih, sebelum lihat modul Bapak Ibu sekalian ketika ingin gabung ke kelas kecilnya ini kan luar biasa ya. Kelas kecil ini dibedakan ya. Maksudnya memang kita membatasi tidak terlalu banyak biar Bapak Ibu sekalian bisa terpantau dan Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari dasar gitu ya. Nah, berarti kita belajar apa nih kira-kira sebelum ada modul itu? Belum kita baca dulu, belum kita bahas dulu kira-kira harapan Bapak Ibu sekalian hadir di sini dan kita akan mempelajari apa kira-kira. Tadi ada ya mad ya, karena judulnya ada madnya gitu. ya Oke, mempelajari Bapak cara Yayat, membaca Bapak Yayat Al-Quran kira-kira apa dengan Pak? benar. Ah, betul. Biar saya baca. Oke, Masya Allah ya. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu sekalian, ya betul ya. Mudah-mudahan harapan Bapak Ibu sekalian bisa Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya izin Amin. screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sama dengan modul yang Bapak Ibu sekalian buka saat ini ya. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk sementara untuk modulnya berupa PDF ya, berupa PDF. Dan insya Allah mohon doanya saya sedang menyusun dibukukan. Insya Allah mudah-mudahan Mei bisa ya, bisa rilis gitu kan ya bukunya gitu ya. Baik, sekarang. Dan ya mudah-mudahan insya Allah ya sedang disusunkan kembali menjadi buku. Dan untuk sementara pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu sekalian di-sharekan berupa PDF. Dan PDF itu silahkan boleh bisa di print out ya, bisa di print out dan tidak dikunci ya. Dan insya Allah saya percayakan kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang mau print out silahkan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin membuka hanya di handphone ataupun di laptop boleh ya. Siap, insya Allah Bapak Ibu sekalian, pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, sebentar ya, kita balikan ke modulnya. Nah, ini ya. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar mad ya, sesuai dengan judul buku atau judul modulnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insya Allah, sebagaimana yang saya tuliskan di sini, tahsin 1 modul A. Jadi tahapan kita adalah levelnya level dasar ya, yaitu level 1 ataupun tahsin 1, ada modul A, ada modul B, ada modul C dan seterusnya ya. Dan insya Allah di sini pun juga sebetulnya ini belum dikoreksi ya. Jadi masih mentahan dari modul-modul yang sebelumnya. Sehingga di sini harapannya saya menulis di sini solusi lancar membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan modul ini dan hadirnya Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan menjadi solusi gitu ya. Amin ya, insya Allah ya. Dan diperuntukkan mudah dan praktis untuk pemula. Nah, cuman di sini jadi catatan, maksudnya pemula di sini bagi yang baru belajar juga dan tidak hanya bagi yang baru belajar, bagi Bapak Ibu sekalian barangkali di sini yang sudah mengajarkan gitu ya. Barangkali ada yang sudah mengajarkan. Nah, insya Allah ini solusi juga ya. Mudah-mudahan harapan saya sebagaimana pengalaman saya menyusun ini mudah, praktis,
dapat dipahami, dapat dipraktekkan, dan insya Allah mudah-mudahan mudah juga untuk diamalkan dan diajarkan, gitu ya. Harapannya ibu bapak bisa ngajarin ini kepada yang lainnya, ya, insya Allah ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita saat ini di sini ya di Kholaqoh Zoom ini, insya Allah mudah-mudahan jauh di mata tapi dekat di doa, insya Allah ya. Doa. Jauh di mata, dekat di doa, insya Allah ya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan Allah berikan ilmu, pemahaman dan juga kemudahan Amin. dalam belajarnya. Begitupun juga Ibu Bapak Amin. sekalian, mohon doanya kepada kita semua, mudah-mudahan saya sehat, tim sehat, semua asatidz di Sobat Ngaji sehat sehingga bisa membersamai Bapak Ibu sekalian ya. Maka dari itu jauh di mata, dekat di doa. Ya. Nah, kita Dekat di sama-sama belajar Bu, ya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik, kata Rasulullah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di sini, di forum Zoom ini, di sini ada belajar dan mengajar, insya Allah ya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa, yang akan kita pelajari adalah Al-Quran yang sangat mulia, ya, yang mana datangnya dari Allah yang maha mulia. Manusia yang paling mulia saja yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia karena Al-Quran. Ya, malaikat Jibril pun juga menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Quran. Ya, diturunkan di Mekah dan Madinah, di tempat Mekah dan Madinah saat ini menjadi tempat yang mulia karena Al-Quran. Ya, begitu pun juga di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Yaitu karena Al-Quran. Nah, maka dari itu bagi kita semua yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pelajarilah Al-Qur'an, ya. Kita dekat dengan Al-Qur'an. Kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an dan disitulah jalan untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pertanyaan yang dasar. Siap nih ya. Jadi biasanya awal-awal ini banyak pertanyaan, boleh ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi tidak nanya yang aneh-aneh ya, terkait dengan belajar kita saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang mendasar di sini. Apa yang dimaksud dengan tajwid atau tahsin sebelum melihat modul? Ingat, sebelum melihat modul. Jadi pokoknya Bapak Ibu sekalian belum tahu apa-apa, misalkan baru bergabung sama sekali, gitu ya, baru bergabung saat ini, gitu kan ya. Nah, kira-kira kita akan coba diingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, pernah tidak belajar tajwid dulu tuh saat madrasah ataupun saat sekolah? Pernah. Nah, kira-kira tajwid itu apa Bu? Dikarenakan Ibu kan pernah, berarti apa tuh? Kira-kira tajwid itu apa? Sepengetahuan Bapak Ibu. Membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah. Oke, siap Ibu Eko. Yang lainnya Ibu Titi. Apa itu tajwid? Sepemahaman Ibu dulu. Jadi gini nih, kalau misalkan ada yang bertanya, Ibu pernah belajar tajwid? Pernah. Nah, berarti apa tuh tajwid? Ibu Titi coba. Sepemahaman Ibu saja. Apa itu tajwid? Itu, menurut saya aja ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Memang ya seperti itu. Iya, tajwid itu mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhraj, huruf, dan sifatnya. Iya, oke, cukup. Lanjutkan. Ada yang lain? Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Di sini ada Pak Yayan. Coba Pak Yayan, apa Pak? Tajwid menurut Bapak gitu kan ya. Dulu kita belajar tajwid tuh, berarti belajar apa saja tuh kira-kira? Berdasarkan saya ketahui sebagai orang yang umum, belajar panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran, itu aja sih Pak Ustadz yang saya nggak tahu. apa-apa, cukup ya. Siap, syukuran Pak. Nah, di sini Ibu Hajah Bastiah sudah bisa di-on-kan mikrofonnya Ibu Hajah? Belum ya? Coba dibantu oleh yang di rumah Bu ya. Coba Ibu Indah kira-kira tajwid itu apa Bu? Ibu Indah silakan. Mikrofonnya di-on-kan ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, kira-kira apa Maaf, Bu? Ya. tinggal ada tamu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Tajwid
sepengetahuan saya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Ya. sesuai aturannya, baik panjang pendeknya. Oke. Kalau menurut saya panjang pendeknya setartilnya seperti itu. Oke, siap. Cukup. Alhamdulillah ya. Beragam nih ya. Hampir-hampir mirip juga ya. Baik, berikutnya. Nah, ini saya sedang mencari yang berbeda nih ya. Ibu Lina, silakan coba. Kira-kira apa itu tajwid, Ibu? Di-on-kan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Ya, Ya, tadi sama-sama. sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya tambahkan mungkin memberikan hak dari huruf-huruf itu sesuai dengan haknya. Itu, Oke, Ustadz. siap. Nah, itu ada tambahan ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, saya masih cari yang berbeda nih ya. Ibu Nurul. Ibu Nurul, Assalamualaikum, baru hadir ya. Boleh di-on-kan, Ibu? Ibu Nurul ya. Belum ada. Ibu Afwan, di sini ada Bapak Riki ya. Bapak Riki di sini ada. Di-on kan mikrofonnya, Pak? Oke. Assalamualaikum. Salam. Ada suaranya, Pak? Ada. Oke. Nah, kira-kira tajwid apa, Pak? Pengetahuan sebelum belajar. Menyempurnakan bacaannya dimulai dari pembacaan huruf-hurufnya, terus panjang pendeknya. Ya. Apalagi Ada yang lain? Masih serupa? Masih serupa? Oke, nggak apa-apa. Cukup. Ya, Bapak Riki cukup. bacaannya. Baik. Ibu Hajah Bastiah barusan sudah bisa on? Coba. Ibu Hajah, di-on-kan mikrofonnya. Oke, masih belum bisa? Oke, cukup. Oke, baik. Nah, ya saya sedang menunggu ada. Kalau di Bandung itu jawabannya unik ya. Jadi atau misalkan bisa jadi Bapak Ibu sekalian pernah pernah ingat tentang nama-nama istilah mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Nah, ingat tidak? Tuh. Idgham bil ghunna, idgham bil ghunna, idgham mutajanisain, idgham muttaqaribain, idgham mutajariken, ada, Bu? Tidak ada ya. Nah, itu. Jadi pernah kalau di Bandung itu ketika saya tanya apa itu tajwid? Oh, tajwid itu matomi gitu deh pokoknya gitu ya. Majaiz munfasil. Nah, itu ya. Nah, sebetulnya yang dijawab oleh Bapak Ibu sekalian semuanya betul, gak ada yang salah. Gak ada yang keliru, semuanya betul. Karena tajwid itu adalah ilmu untuk membaguskan bacaan, ya, mengkonsistenkan mad, ya, belajar hukum-hukum hak dan mustahak, itu betul ya, semuanya betul ya. Bahkan kalau saya tanya satu lagi, apa itu tahsin? Nah, kalau dari segi kalimat ataupun kosakatanya beda nih, ya, tajwid, tahsin. Nah, berarti beda huruf nih. Kira-kira kalau tahsin apa nih, Bapak Ibu sekalian? Sebelum lihat buku tentunya ya. Nah, kalau di sini agak unik ya. Gimana, Bu? Memperbaiki Apa masih sama? Masih sama, masih sama? Maknanya masih sama berarti ya, membaguskan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau sepengalaman saya ketika mengajar di offline, ketika saya tanya tahsin, itu jawabannya agak beda itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau misalkan tahsin apa? Oh, kalau tahsin itu mudah, San. Belajarnya mudah, ada metodenya gitu ya. Padahal sama-sama aja tujuannya ke sana kan ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita buka tentang tajwid dan tahsin biar lebih paham ya, biar nanti Bapak Ibu sekalian merasakan tujuan kita belajar tajwid itu apa gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang pertama tentunya sering kali kita melupakan yang namanya akar kata ataupun kosakata dari apa tajwid, dari apa tahsin ya. Kalau tadi tentang hak dan mustahak, tentang panjang pendek, memperbaiki bacaan itu memang prakteknya langsung. Nah, tapi di sini saya ingin berbagi sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang akar kata tajwid dan tahsin ya. Maka dari itu di sini disusunkan biar lebih paham lagi Bapak Ibu sekalian tentang tajwid ya. Nah, kata tajwid berasal dari bahasa Arab tuh Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kata tajwid ini berasal dari bahasa Arab, Arab. bukan bahasa yang lain ya. Maka dari itu kira-kira kalau tajwid cinta pas tidak Bapak Ibu sekalian? Biasanya ibu-ibu yang mengenal nih, biasanya tajwid cinta itu tuh di sinetron. Saya pernah lihat ya, ada judulnya tajwid cinta. Ya, tajwidnya bahasa Arab, cintanya bahasa apa, Bapak? Ya, kurang nyambung Nggak ya, tahu. kurang nyambung ya. Jadi sebetulnya saya juga agak aneh gitu kan. Kok dibawa-bawa tajwidnya gitu ya. Padahal tajwid itu suatu ilmu untuk memperbaiki lisan-lisan seseorang ketika membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kosakata atau akar kata jawada, yujawwidu tajwidan yang mempunyai arti, lihat di sini, indah atau bagus dan membaguskan. Tuh, betul tadi ya. Yang Bapak Ibu sekalian sebutkan semuanya betul, tidak ada yang keliru ya. Nah, terus berikutnya di sini tahsin. Tahsin pun juga sama Bapak Ibu sekalian berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata dari hassana yuhassinu tahsinan yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau kita membaca ataupun menyebutkan tajwidul Quran, berarti kalau diartikan gimana, Bu? Kan tajwid itu mengindahkan, membaguskan, memperbaiki Al-Quran berarti gitu ya. Quran. Nah, itu ya. Nah, di sini perlu dipahamkan bahwa tajwidul Quran itu bukan memperbaiki Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan tidak usah diperbaiki. Sudah indah, sudah bagus, sudah tidak usah diperbaiki, sudah sempurna lah ya. Nah, berarti yang jadi pertanyaan itu adalah kita mentajwidkan siapa? Mentajwidkan Al-Quran atau mentajwidkan pembaca Al-Quran? Bapak Ibu sekalian kira-kira. Membaca. Nah, pembaca Pembaca Al-Qur'annya Al-Quran. ya. Maka dari itu ternyata masih banyak yang keliru dalam membaca Al-Qur'an. Maka dari itu tidak ada ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita selain ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin. Nah, itu ya. Nah, ini tajwid dan tahsin secara bahasa ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya di sini ada secara istilah Bapak Ibu sekalian. Ada tajwid secara istilah. Menurut para ulama, tajwid di sini adalah ikhraju kulli harfin min makhraji ma'a tohi haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, ini pas banget tadi ya. Jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian sempurna sekali ya. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya. Tuh ya, ada hak dan mustahak. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pembahasan ilmu tajwid ataupun ilmu tahsin mencakup 3 hal, Bapak Ibu sekalian. Lihat di sini ya. Makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang baru belajar sekali gitu kan, baru banget itu ya, baru banget belajar, belum mengenal huruf hijaiyah, dan juga belum lancar membaca Al-Quran, baru mengenal banget, Bapak Ibu sekalian, kira-kira langsung ditujukan ke makhorijul huruf, hakdul huruf, dan mustahak huruf, kira-kira berat tidak? Bapak Ibu, kira-kira berat tidak nih? Berat sekali gitu kan ya. Berat. Belum apa-apa sudah mengenal makhorijul huruf. Meskipun memang arahan dari para ulama terdahulu seperti ini. Nah, cuman kalau kita perhatikan, di zaman para ulama terdahulu itu kan jauh dari media ya, jauh dari media, belum ada teknologi gitu kan ya. Bahkan kecerdasannya lebih berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Jadi sehingga memang capaian-capaian para ulama terdahulu ini luar biasa. Makanya langsung menerapkan makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Tapi di sini ada yang unik, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah adanya metode. Nah, jadi para ulama menyebutkan kategori ataupun menyebutkan ilmu tajwid ini nanti kaitannya dengan makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Kalau ini secara gambaran ininya ya, gambaran langsungnya ya. Nah, sehingga
sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki ke mahorijul huruf, di sini ya, sebelum memasuki ke hak huruf dan mustahak huruf, ada yang namanya metode. Nah, itu ya. Ini sudah di zaman para ulama terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kepada kita dengan menyampaikan dengan caranya, gitu ya. Nah, dengan caranya itu adalah bagaimana kita menyampaikan suatu ilmu kepada seseorang ataupun kepada murid, kepada peserta dengan memudahkannya. Berarti dalam artian memudahkan di situ adalah ada sesuatu metode yang memudahkan. Jadi kalau misalkan ada metode yang dapat memudahkan, kita pakai. Jangan sampai kita menyulitkan peserta, gitu kan ya. Nah, sehingga misalkan Bapak Ibu baru hadir, langsung saya bahas tentang sifat huruf, hak dan mustahak huruf, langsung mempraktekannya, itu berat ya. Maka dari itu insya Allah tenang Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, ada metodenya ya. Nah, cuman ini perlu pemahaman dulu ya tentang tajwid dan tahsin. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada yang mengetahui hak huruf dan mustahak huruf tidak? Nah, contoh ya. Contoh. Saya akan tuliskan di sini huruf lam, Bapak Ibu sekalian ya, lam ya. Nah, sebentar. Nah, gini ya, lam. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, huruf lam ini haknya itu dibaca tipis atau dibaca tebal kira-kira? Huruf la dibaca tipis atau tebal? Dibaca tipis. Tipis ya, Ustaz. dibaca tipis. La, li, lu biasa saja dibaca tipis. Tapi Alhamdulillah. bisa tidak Bapak Ibu sekalian, huruf lam ini jadi tebal? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Nah, ketika apa, Bu? Nah, Ada lafaz Allah itu Nah, namanya betul dibaca ya. Ketika lafaz Allah, betul Bu. Ya, itu kan di lafaz Allah itu kan huruf lam, ya. Iya. Ketika kita mengucapkan lafaz Allah. Nah, Allah. lihat ya. Tuh, di sini. Lihat ya. Lafaz Allah, ya. Nah, Kan ini tidak dibaca Allahu, tapi Allahu. Nah, tapi terkecuali di sini ada Allah. sebelumnya ada dhammah atau fathah ya, tapi tidak diperhatikan itunya. Maksudnya lam ini ternyata bisa dibaca tebal. Tebalnya lam menjadi lo. Nah, itu ya. Yang asalnya la menjadi lo. Inilah yang disebut mustahak, Bu. Hak huruf lam dibaca tipis. Tapi sesekali lam itu bisa jadi tebal ketika. Nah, itu ya. Itu yang disebut mustahak. Ya. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Coba baca ini, Pak Bu. Ya, saya tuliskan misalkan di sini ada min. Nah, kira-kira ini dibacanya apa, Pak Bu? Nah, coba. Agak delay, mohon maaf. Nah, ini dibacanya apa, Pak Bu? Min. 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 Nah, haknya dibaca an. Nun sukun itu dibaca min. Itu haknya. Min, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika nun sukun tersebut menghadapi huruf jim, kira-kira jadi apa? Jadi cara bacanya min atau menjadi berbeda cara bacanya. Nah, gitu ya. Yang asalnya min, haknya dibaca min seperti itu. Tapi ketika bertemu dengan jim menjadi min, itu adalah mustahaq. Ya, bisa dipahami ya. Haknya dibaca min. Ketika bertemu dengan jim menjadi milja, itu adalah mustahaq. Oke, ya. Maka dari itu itulah yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu sekalian ya, yaitu hak dan mustahaq dengan jalur metode, gitu ya. Jadi insya Allah metode yang akan disampaikan akan lebih mudah daripada yang kita simak di sini, makhorijul huruf, hak huruf dan mustahak huruf, ya. Yang mana kita akan belajar secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit, tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk menerima ilmu-ilmunya insya Allah ya. Baik, siap Pak Bu. Ini baru permulaan, belum ya. Sekarang kita akan mengetahui hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa hukumnya kita lihat di sini ya. Para ulama tajwid membagi tajwid kepada dua bagian, Pak Bu. Ada dua nih. Jadi ilmu tajwid itu ada dua. Kata para ulama ada tajwid ilmi, yang pertama tajwid ilmi, yang kedua adalah tajwid amali. Apa itu tajwid ilmi? Tajwid ilmi ini adalah tajwid secara keilmuan, Pak Bu. Contoh misalkan, pernah mendengar idgham bi gunnah? Pernah ya? Nah itu, secara keilmuan. Idgham itu adalah apa? Idgham memasukkan huruf atau menggabungkan dua huruf menjadi satu, dan juga bigunah disertai dengungan. Nah, itu ilmu-ilmunya ya. Jadi ini yang disebut tajwid ilmi secara ilmi,
secara ilmu ya. Hukumnya lihat Pak Bu, hukum mempelajarinya fardu kifayah. Oh ya. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian belum ada kewajiban. Belum ada kewajiban yang khusus dikarenakan di sini ada saya yang sudah mempelajari tajwid ilmi. Maka amanlah bagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fardu kifayah ini misalkan andai pun Bapak Ibu sekalian di sini ada 10 orang ya. Di Zoom ini ada 10 orang. Tapi kita bayangkan di Zoom ini seluruh dunia. Jadi sedunia itu cuma 10 orang. Tapi ternyata di sini tidak ada yang mempelajari tajwid ilmi, maka berdosalah semua. Itu hukum fardu kifayah ya. Berdosalah semua karena tidak ada yang mempelajarinya. Tapi karena di sini ada saya yang sudah mempelajarinya, maka aman bagi Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Itu fardu kifayah. Sedangkan yang kedua ada tajwid amali. Tajwid amali ini adalah tajwid secara praktek. Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ilmi ini secara teori ya, teori, ilmu-ilmu, nama-nama istilah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan tajwid amali ini adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dengan jalur bertalaqi. Nah, gitu ya. Meskipun ibu sudah bersalaqi, tapi bacaan Al-Quran harus bertalaqi. Nah, ini di sini kalau ada orang Sunda pasti paham nih ya. Jadi salaki itu adalah suami, Bu, ya. Meskipun ibu sudah bersuami, tapi bacaan Al-Quran ibu harus bertalaqi, gitu ya. Sama halnya seperti Bapak, meskipun Bapak sudah beristri, tapi bacaan Al-Quran tetap harus bertalaqi. Itu ya. Ini guru saya nih ya, luar biasa. Jadi agak luar biasa. Jadi memang perlunya kita bertalaki ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tajwid amali kita lihat hukumnya. Hukum mempelajarinya fardu ain, wajib seperti halnya sholat. Kalau Bapak Ibu meninggalkan sholat dalam keadaan suci, gitu ya. Kalau misalkan ibu-ibu kan sudah sunatullah ada head gitu kan ya. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tapi secara khusus bagi orang yang suci dan kita sebagai seorang muslim kalau meninggalkan sholat kira-kira berdosa tidak Pak Bu? Berdosa ya, berdosa kalau meninggalkan sholat. Berarti meninggalkan bacaan Al-Quran, meninggalkan mempelajari Al-Quran, hukumnya fardu ain, berarti berdosa bagi dia. Ya, jadi memang hati-hati Bapak Ibu sekalian, di sini kita mempelajari Al-Quran ini hukumnya wajib ya, fardu ain, sangat wajib bagi kita semua ya. Sebagaimana dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah memerintahkan kepada kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Perlahan-lahan, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana cara untuk mentartilkan bacaan Al-Quran? Apa itu tartil Bapak Ibu sekalian ya? Di sini Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan sebagaimana dalam satu riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai makna tartil. Beliau berkata atau menjawab, huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil adalah mentajwidkan. Nah, kan sudah tahu ya tadi ya, secara bahasa, secara istilah. Jadi mentajwidkan hukumnya wajib sama ya. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhentinya. Waqaf. Lahnul khaf. Nah, ya. Lahnul jali ini apa Bapak Ibu sekalian? Lahnul jali ini adalah kesalahan yang fatal. Bisa merubah arti. Menyalahi kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ya. Contoh yang sederhana pernah saya sering sampaikan di Tasin Besar ya. Ada kalimat apa Bapak Ibu? Tashkuruna ya. Ada kalimat tashkuruna ya. Ada kalimatnya itu tashkuruna ya.
tashkuruna. Nah, itu ya. Ada tashkuruna. Ada yang kedua adalah taskuruna. Nah, ini ya. Nah, ini beda makhraj nih, ya. Tapi tertukar huruf tetap ini ya. Tertukar huruf. Ada taskuruna. Tuh, Pak ya, lihat. Ini bedanya di mana? Bedanya adalah shin yang ada tafasinya atau shin yang ada titiknya, titik 3 ya. Sedangkan yang bawah tanpa ada titik. Jadi sinnya sin kecil lah ya. Kalau misalkan kita istilahkan dulu sin besar, sin kecil. Kalau kita mengucapkan tashkuruna berarti orang-orang yang bersyukur. Kalau kita mengucapkan taskuruna dengan dengan memberikan sifat al-sofir, desisan yang tipis, dan juga ini termasuk sin kecil, taskuruna artinya adalah orang-orang yang mabuk. Tuh, ya. Berarti kalau saya mengucapkan ini, Bu. Kalau saya mengucapkan ini ya, Ibu, Bapak sekalian, yuk kita syukuran. Berarti apa, Bu, kira-kira? Artinya apa kira-kira nih? Syukuran, ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita syukuran. Nah, berarti kalau syukuran dengan sin kecil berarti kita mengajak untuk mabuk, berarti ya. Tapi kalau misalkan kita, yuk Bapak Ibu sekalian, saya mau syukuran di rumah. Syukuran, shin. Nah, itu ya. Syukuran berarti bersyukur, gitu ya. Kalau misalkan syukur, nah berarti mabuk, ya. Nah, itu. Jadi salah satu kesalahan jali yang merubah makna itu adalah tertukarnya huruf. Pernah Ibu Bapak tertukar huruf? Pernah tidak kira-kira? Atau sering? Pernah sering. Ya. Nah jadi ba jadi na, ta jadi ya jadi ta gitu ya. Jadi tertukar ya. Jim jadi kho dan sebagainya. Ya itu ya. Itu hal biasa. Maksudnya kenapa para ulama memberikan istilah ini? Karena memang kondisi manusia saat membaca Al-Qur'an seperti ini, gitu ya. Terus yang kedua kesalahan jali, pernah Ibu Bapak tertukar harokat? Pernah? An'amta jadi an'amti jadi an'amtu. Kunta menjadi kuntu menjadi kunti gitu kan ya. Jadi itu tertukar harokat gitu ya. Itu termasuk kesalahan jali. Sedangkan kesalahan khafi ini, kesalahan khafi itu menyalahi kaidah tajwid saja, Bu. Jadi artinya enggak berubah. Artinya enggak rubah, tapi menyalahi kaidah tajwid gitu ya. Apa saja? Nah, di sini di antara kesalahan umum yang sering terjadi saat membaca Al-Qur'an, nah ada 4 kesalahan, Bu. Contoh nih. Yang pertama adalah terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu panjang. Itu salah satu kesalahan yang umum. Terus yang kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Bu, maksudnya alis itu, pernah tidak Bapak Ibu sekalian melihat tanda seperti ini? Pernah tidak? Nah, di tempat Bapak Ibu sekalian, ini biasanya disebutnya apa nih? Di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini pasti beda-beda nih yang menyebutkannya. Ini kira-kira disebutnya apa? Tanda apa di tempat Bapak Ibu sekalian? Garis melintang. Garis melintang. Garis melintang. Terus ada lagi Ibu Eko? Melintang. Tanda alis. Tanda alis. Oke. Kalau tanda alis umum ya pada saat ini. Ibu Indah, yang lainnya boleh. Yuk serentak. Apa saja? Layar, Ustaz. Layar. Oke, ini baru nih layar. Seperti layar monitor berarti ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang bendera? Enggak. Bendera. Nah, jadi banyak sekali. Ada yang menyebutkan bendera, ada yang menyebutkan alis, ada yang menyebutkan layar tadi. Terus ada yang menyebutkan juga kumis. Ada yang menyebutkan pedang. Apalagi ya? Ada banyak pokoknya ya. Jadi di tempat masing-masing itu ternyata beda-beda istilahnya. Nah, cuman secara umum pokoknya bentuknya gini deh, gitu ya. Nah, jadi bentuk seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini harus dibaca panjang ya. Yang harusnya dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Ini malah dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini termasuk kesalahan khafi, tidak merubah arti tapi menyalahi kaidah tajwid ya. Terus yang ketiga, pernah tidak Bapak Ibu sekalian kesalahan membaca huruf sukun? Yang harusnya memantul ini tidak memantul. Bahkan sebaliknya, yang harusnya tidak memantul menjadi memantul. Contoh, qul huwa. Nah, pernah tidak nih? Qul huwallahu ahad. Nah, enggak mantul tuh. Padahal dal itu harus dipantulkan. Bahkan lamnya malahan menjadi qul.
menjadi memantun. Nah, ini salah satu kesalahan-kesalahan dasar ya. Terus berikutnya, kesalahan yang berikutnya adalah tergesa-gesa dalam membaca gunna. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian mengalami tidak nih? Quran surah Anas di sini semua hafal, sudah hafal Quran surah Anas? Iya, kurang bisa Ya. menahan. Gitu. Nah, saya ingat nih, bahkan sebetulnya bukan hanya ibu bapak ya, saya mengalami gini. Ketika membaca Anas ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terasa pendek, Bu. Ya, Anas itu terasa pendek padahal kalau ditajwidkan, Panjang. kalau ditajwidkan panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru 3 ayat tuh. Ya, jadi seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Nah, dari 4 kesalahan ini coba Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari 4 kesalahan ini ada 2 kondisi yang menyebabkan ini, yang menyebabkan kesalahan-kesalahan ini ya. Yang pertama, disimak ya. Yang pertama itu adalah ketidaktahuan. Ya, jadi nggak tahu itu dibaca panjang, nggak tahu itu dibaca dengungan, nggak tahu itu dibaca kol-kolah dan lain sebagainya. Ketidaktahuan. Atau yang kedua, kebiasaan yang cukup lama. Kira-kira yang mana, Bu? Atau dua-duanya? Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya ya. Sudah mah tidak tahu, bahkan kebiasaan Mengikuti kebiasaan. mengikuti kebiasaan gitu ya. Jadi sudah mah ibu bapak sekalian tidak tahu itu kan cara bacanya. Dilanjutkan dengan kebiasaan yang salahnya luar biasa lama sekali, puluhan tahun gitu ya. Sehingga kata para ulama ini kesalahan lidah yang tentunya tidak hanya tidak tahu tapi kebiasaan yang selalu terulang-ulang. Kebiasaan apa? Kebiasaan yang keliru gitu ya. Maka dari itu hadirnya Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini kita berharap semua kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu bacaan Al-Qur'an dengan tartil dan tajwid ya. Siap Bapak Ibu sekalian. Sekarang baru mulai ya, siap. Mulai nih Bapak Ibu sekalian. Siap. Sekarang sudah mulai fokus ya. Meskipun dari awal sudah fokus nih Bapak Ibu sekalian ya. Dasar-dasar tahsin Al-Quran. Saya ulangi tadi, tahsin Al-Quran itu bukan memperbaiki Al-Quran ya, tapi memperbaiki si pembacanya gitu ya. Memperbaiki yang membaca Al-Qurannya. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia ketika membaca Al-Quran, bahkan Allah menciptakan suara-suaranya dan juga kemampuan manusia itu berbeda-beda ya, sehingga harus ada yang namanya pelajaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari itu ya. Berarti memang sudah Allah menciptakannya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya yang pertama yang harus kita niatkan. Ingat nih Bapak Ibu sekalian, ini nasihat dari guru-guru kita, nasihat dari guru saya pun juga. Nasihatnya itu adalah ketika kita belajar, niatkan pertama pahala, Bu. Bapak Ibu sekalian, niatkan pahala. Karena apa? Yang akan kita bawa di hadapan Allah itu adalah amal soleh, pahala. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita meniatkan dari pertama nilai ataupun hasil, maka kalau Bapak Ibu ketika mengikuti kajian Sobat Ngaji malam hari ini dengan niat hasil, maka ketika tidak ada hasilnya kita akan kecewa, bahkan tidak akan lanjut lagi belajar. Maka itu kata guru saya, niatkan yang pertama adalah pahala. Karena sebelum Bapak Ibu sekalian ikut Zoom, pahala sudah digenggam tangan Bapak Ibu sekalian. Meskipun tidak terlihat ya, tapi insya Allah pahala sudah kita genggam. Nah, sehingga catatannya adalah bagaimana kita mempertahankan pahala itu, ya. Apakah pahala itu bisa gugur? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Bisa, tergantung niat kita ketika kita belajar. Kalau kita misalkan sudah dapat pahala, ketika belajar malah kita jadi mengeluh gitu kan ya.
mengeluh terus apa namanya mengukur hasil dan lain sebagainya, bisa jadi pahalanya tidak bisa didapatkan. Maka dari itu kita bersama-sama ya, tidak hanya Bapak Ibu sekalian, saya pun juga sama. Kita akan bersama-sama niatkan yang pertama adalah pahala. Setelah pahala kita serahkan kepada Allah dengan kemampuan yang semaksimal mungkin kita belajar, Allah akan menurunkan keilmuan dan kemudahan kelancarannya kepada kita ya. Amin ya robbal alamin. Siap Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan yang mendasar lagi. Sekarang sudah masuk pelajaran. Siap ya? Sekarang sudah masuk pelajaran luar biasa ini. Sudah mau 1 jam, Bu. Ya mudah-mudahan ada ilmu-ilmu ya. Tadi wawasan-wawasan tentang tajwid, insya Allah. Harapan saya mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu sekalian cerna dan juga pahami. Karena urutannya ataupun kita harus mengarahkan dulu agar Bapak Ibu sekalian bisa paham apa yang akan kita pelajari ya. Siap. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tidak mad asli? Kira-kira apa, Pak Bu? Silakan. Boleh dikeroyok saja ya. Semuanya jawab. Apa itu mad asli kira-kira? Atau misalkan pertanyaannya tadi, pernah tidak mendengar mad asli, Bu? Pak. Pernah tidak? Pernah, Ustadz. Pernah. Berarti kalau misalkan Ibu pernah mendengar mad asli, kira-kira apa nih? Mad asli kira-kira apa? Mad tobi'i, Ustadz. Mad tobi'i. Kalau mad tobi'i apa, Bu? Mad 2 harokat. Mad 2 harokat. Kalau mad 2 harokat? Mad asli. Gak apa-apa, memang sengaja Bu seperti itu ya. Pasti menjawabnya yang seperti itu. Nah, cuman yang kedua nih, kira-kira Ibu Bapak sekalian kalau misalkan membeli sesuatu, mending yang asli, mending yang palsu, Bu? Pak. Asli. Ya. Berarti kira-kira mad asli mad asli ini memang asli, tidak karena sukun, tidak karena... betul. Nah, itu Ibu Eko ya. Betul, itu aslinya ya. Asli, maksudnya asli. Jadi mad asli itu memang asli ya. Berarti gini, kalau kata Ustaz Salman, mad asli itu artinya adalah mad yang tidak palsu gitu ya, asli gitu ya. Oke, betul tadi Bu ya. Nah, maka itu saya sebutkan sedikit di sini. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa ada huruf tersebut tidak akan terjadi panjang mad tuh ya. Nah, cuman bagi Bapak Ibu sekalian di sini tidak dibebankan untuk menghafal ini, enggak ya. Pokoknya simak saja dulu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian agak bingung, yaitu bengongin aja dulu ya. Pokoknya udah bengong, insya Allah paham. Oke, nah pertanyaan atau jawaban yang tadi Bapak Ibu sekalian betul. Jawaban Bapak Ibu sekalian betul ya. Mad asli itu adalah mad tobi'i. Mad tobi'i itu adalah mad 2 harokat. Mad 2 harokat itu adalah mad asli. Jadi bolak-balik di situ Bu, ya muter-muter terus. Ya. Nah, sehingga apa tadi Bu? Catatan yang tajwid tadi. Sehingga kita itu sering kali tidak memperhatikan akar kata, kosakata ataupun makna dari tobi'i itu sendiri, gitu ya. Maka dari itu saya cantumkan di sini. Insya Allah ini unik Bapak Ibu sekalian, lihat ya. Mad asli atau mad tobi'i secara bahasa mempunyai arti apa Bu? Alami, natural, atau biasa. Tuh, ya. Kira-kira Bu, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika saya berbicara seperti ini biasa-biasa tidak atau dilebih-lebihkan oleh saya Pak Bu? Biasa-biasa tidak? Biasa-biasa ya, tidak dilebih-lebihkan. Tapi kalau saya bacanya seperti ini, contoh, mad asli atau mad tabi'i, nah gitu ya. Asli tidak tuh bacaannya. Nah, tidak asli, palsu katanya ya. Dilebih-lebihkan. Nah, jadi yang dimaksud mad tabi'i itu adalah secara bahasa tobi'inya ya Bu ya. Makna tobi'inya ya. Makna tobi'i ini adalah alami, natural, atau biasa. Bahkan tobi'i ini diambil dari kata tabiat. Bu, kira-kira misalkan, oh ini mah tabiatnya memang seperti itu. Nah, kira-kira berarti tabiat itu adalah sesuatu yang memang real, aslinya seperti itu. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sehingga di sini saya sebutkan, ini saya referensi dari beberapa kitab juga dan buku-buku tahsin saya ambil ke sini. Karena di sini ya, dinamakan tobi'i
Karena seperti halnya orang yang memiliki tabiat yang benar tuh. Jadi tabiat itu sesuatu yang real, asli, original, benar. Ya, maka dari itu sesuatu yang benar ini tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Nah, kalau di sini masuknya nanti ke kadar 2 harokat, gitu Bu ya. Nah, berarti sehingga pada artinya nanti ada sesuatu yang berlebihan itu tidak tobi'i. Sesuatu yang bahkan kurang itu pun juga tidak tobi'i. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian jawab bahwa Bapak Ibu sekalian nanti dengarkan bacaan saya. Nanti Bapak Ibu cukup jawab tobi'i atau tidak. Siap ya? Siap. Saya baca basmalah seperti ini Pak Bu. Ya, nanti dijawab ya tobi'i atau tidak ya. Saya baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tobi'i atau tidak? Tidak. Alasannya. Terlalu panjang. Terlalu Memanjangkan. Jadi panjang. KB. Iya. Panjangnya dilebihkan. Terlalu Yang panjang, KB Bu, itu. ya. Nah, ini unik Pak Bu, ya unik. Ini perlu perlu ditapakuri gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian mendengar sesuatu yang sesuatu yang rancu, itu hasil dari apa? Hasil dari mendengar. Berarti Bapak Ibu sekalian bisa mengkoreksi suatu bacaan. Saya saja dikoreksi oleh Bapak Ibu tadi. Kurang, Ustaz, bukan tobi'i. Nah, itu ya. Bapak Ibu bisa mengkoreksi. Karena pada dasarnya mengkoreksi itu sangatlah mudah. Ibu Bapak bisa mengkoreksi orang. Tapi ketika Ibu Bapak membaca dikoreksi orang gitu ya. Jadi memang mengkoreksi itu sangat mudah sekali ya. Contoh yang kedua Pak Bu, masih bab basmalah ya. Contoh yang kedua saya baca seperti ini. Jawabannya tobi'i atau tidak ya. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tobi'i atau tidak? Tidak, juga Ustaz. itu. Karena dia memendekkan. Ya. Jadi apa yang Ibu dengar? Rancu kan ya? Rancu kan ya? Kok asa aneh nih bacaan bismillah kok gitu kan ya? Berarti enggak tobi'i, Bu. Berarti tobi'i ini sebetulnya tidak hanya untuk sesuatu hal bacaan. Jadi misalkan ada seseorang yang berlebihan bicaranya yang asalnya harus 1 jadi 2. Nah, itu sesuatu hal yang tidak tobi'i, tidak sesuai tabiatnya gitu ya. Atau misalkan menghilangkan atau mengurangi gitu ya, itu juga tidak tobi'i. Sama halnya dengan cara baca Pak Bu ya. Jadi ketika saya baca tadi yang pertama, Ibu koreksi kepanjangan. Saya pendekkan, Ibu koreksi juga. Gimana terus Bu? Jadi gimana saya harus gimana nih ya? Harus sesuai dengan aslinya. Harus alami, gitu kan, ya. Alami dan natural. Sehingga saya akan baca yang ketiga seperti ini. Kira-kira tobi'i atau tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tobi'i tidak Pak Bu? Ya. Natural gitu. Jadi betul ya. Dari jawaban Ibu itu adalah hasil dari pendengaran, dan pendengaran itu tidak rancu dan bahkan enak didengar dan pas dalam telinga gitu ya. Tapi belum tentu keluar dari lisan ibu-ibu bapak sekalian gitu ya. Jadi sehingga kita lebih mudah untuk mengkoreksi seseorang ketika membaca Al-Qur'an. Maka dari itu perlunya belajar seperti ini ya. Makanya adanya talaki itu betul Bu ya. Adanya talaki itu adalah di antara dua pembaca atau dua penyimak itu nanti salah satu bisa menyimak, salah satu bisa mengkoreksi, dan salah satu bisa mencontohkan bacaan, salah satu bisa mengikuti bacaan itu ya. Maka wajib sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sudah paham ya? Jadi makna tobi'i itu seperti itu Pak Bu, tidak lebih tidak kurang, pas saja. Pokoknya telinga kita enggak rancu gitu ya. Nah, sehingga di sini penjelasannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kira-kira mad itu ada berapa Pak Bu? Mad itu cirinya ya. Sehingga di sini mad adalah memanjangkan tuh ya. Mad itu bukan nama orang, ingat Pak Bu ya, bukan mad itu bukan nama orang mad ya. Tapi mad itu adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad. Tuh, jadi ada huruf mad. Kira-kira ada berapa? Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, wawu sebelumnya dhamma, atau sering kita sebut fathah bertemu alif,
Ya, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu wawu sukun. Berarti ibu bapak sekalian, mad tobi'i atau mad 2 harokat ini berapa berarti Bu? Jumlahnya ada berapa kira-kira di sini? Berarti ada ada 3 ya. Dan ini asli Bapak Ibu sekalian ya, ini asli originalnya mad seperti ini. Tapi saya cantumkan di sini catatan Bu. Biasanya kalau ada di modul saya, kalau ada yang merah-merah itu jadi perhatian ya. Jadi pusat perhatiannya di sini nih. Catatan, sedangkan di Mushaf Al-Qur'an Indonesia tanda mad 2 harokat pada umumnya berjumlah 7 Bu. Ternyata Bu nih, ya Ibu Bapak sekalian ya, berjumlah 7 yang dibaca 2 harokat. Tadi Ibu Bapak sebutkan ada 3. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Sedangkan yang saya sebutkan tadi catatan ada 7. Kira-kira apa saja sisanya? Ada yang tahu tidak Pak Bu? Boleh sebutkan. Sisanya apa kira-kira nih? Fathah berdiri. Betul. Fathah berdiri. Fathah berdiri. Terus apa lagi? Kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Domah terbalik. Betul. Domah terbalik. Betul. Kita hitung tadi 3, sekarang 3 jadi 6. Satu lagi, Bu, Pak. Ayo, satu lagi. Alif bengkok, Ustaz. Alif bengkok atau alif mansuro ya. Sebetulnya ada pasangannya. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Lengkap 7, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada berapa mad panjang 2 harokat, pasti ngurutnya agak bingung ya. Ngurutnya ya. Maksudnya diurutkannya. Apa saja ya? Fathah berdiri, domah bertemu waw sukun. Lama Bu ya. Saya punya rumus, saya punya resep. Siap Bapak Ibu sekalian? Resepnya adalah 1 detik, bukan 1 menit. 1 detik bisa hafal 7 tanda. Mau tidak Bapak Ibu sekalian? Nah, mau tidak kira-kira nih? 1 detik bisa hafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Mau tidak nih? Kira-kira Bapak Ibu sekalian? Mau ya? Banget. Yakin tidak? Yakin tidak nih? 1 detik Bu. Tak, berarti langsung hafal. Gitu ya. Siap ya? Siap. Saya yakin langsung hafal. Siap ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Bapak Ibu sekalian lihat di monitor. Ya, konsentrasi. Siap. Hafalkan ya. Hafalkan. 1 detik bisa hafal 7 tanda mad panjang 2 harokat. Hafalkan langsung. 3, 2, 2. Yuk hafalkan. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Nomor bagus. Hafal 1 detik, Bapak Ibu sekalian. Hafal ya. 3, 2, 2. Langsung hafal. Insya Allah ya. 3 ditambah 2, 5. Ditambah 2 lagi, 7. Sudah beres. Bapak Ibu sekalian. Beres 7 tanda ya. Apakah cukup dengan ini? Tidak ternyata ya. Siap. Sekarang simak Bapak Ibu sekalian. Saya punya rumus dan pola. Ini insya Allah saya harapannya Bapak Ibu sekalian tidak hanya bisa dipahami oleh sendiri, tapi bisa diajarkan kepada yang lainnya. Siap ya? Nah, siap Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti ini ya. Jadi ada 4 urut ya. Ada 4 pola ataupun 4 urut ya, 4 urut atau 4 pola ya. Pola yang pertama Bapak Ibu sekalian yang tadi dihafalkan. Yang tadi dihafalkan yaitu 3 berapa tadi? 2. Sudah hafal ya langsung ya. Langsung Bapak Ibu ya hafal ya. 3, 2, 2. Ini urutan pertama. Urutan pertama. 3, 2, 2. Yuk disebutkan lagi. 3, 2, 2. Oke, ini urutan pertama ya. Oke, urutan yang kedua. Nah, ingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini metodenya Bapak Ibu sekalian saya akan sampaikan. Ingat, Bapak Ibu sekalian tidak usah dihafalkan. Biasanya Bu, Bapak Ibu sekalian kalau misalkan ada di jalan ya. Ada tulisan jangan tengok kiri. Biasanya Bapak Ibu nengok kiri tidak? Kira-kira. Nengok kiri malah. Nengok kiri ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saya akan sebutkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan dihafalkan. Kira-kira dihafalkan tidak? Dihafalkan. Malah. Kalau saya di madrasah Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak gitu kan ya. Ingat anak-anak sekalian, jangan dihafalkan. Nah, besok nanti kita lihat ya. Pas besoknya Bapak Ibu sekalian ketika saya cek,
Kan kata Bapak tidak usah dihafalkan. Ya, jadi luar biasa kalau anak-anak itu diinstruksikan jangan dihafalkan, dia senang gitu ya, betul-betul nggak ngapalin gitu ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini tidak seperti itu. Seperti halnya jangan tengok kiri, kita nengok kiri gitu kan ya. Penasaran. Jangan dihafalkan, kita ngapalin gitu ya. Nah, itu hanya ini saja ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini tidak usah dihafalkan, tapi diingat gitu ya. Nah, biasanya ingat juga hafal gitu ya. Oke, diingatkan ya. Ya. 3, 2, 2 ya. Urutan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu fathah, kasroh, dhammah. Tuh ya, urutannya nih, lihat. Urutan 1, 3, 2, 2. Yuk disebutkan semuanya. 3, 2. fathah, kasroh, dhammah. Ayo, 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Kita ulangi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Satu kali lagi Pak Bu. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Satu kali lagi. Tuh, 2, 3. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Ya, semuanya mikrofonnya di-on-kan. Di-on-kan. Tapi Bapak Ibu sekalian menyebutkan sesuai yang saya panggil ya. Oke, siap ya. Langsung. Di sini Ibu Hajah Bastiah. Silakan. Ya. Sebutkan. Ya. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah. Oke, saya sembunyikan ya, izin ya. Mohon maaf. Sip, betul Bu. 3, 2, 2, fathah, kasrah, dhammah. Sip, Bu Hajah, bagus. Ibu Nurul langsung. Ibu Nurul. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Ya, Pak Rizky langsung. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Bagus. Ibu Titi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Ibu Indah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Ya, Pak Yayan. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Bu Lina. Bu Lina. Di-on kan mikrofonnya? Oke, ada Ibu Lina? Oke, siap. Belum ya? Di sini Ibu Indah. Langsung Ibu Indah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Masya Allah ya. Alhamdulillah tabarakallah. Sudah oke ya? Saya Oke, belum sekarang. Ustadz. Oh, tuh belum ya. Siap. Silakan dengan Ibu siapa? Mohon maaf Eko belum belum pakai. ditunjuk. Mana Bu? Silakan Bu, langsung sebutkan. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Ya, Ibu Eko. Alhamdulillah. Sip, bagus ya. Oke, tadi Ibu siapa nih? Ibu Lina sudah bisa bergabung? Belum ya? Oke, siap, gak apa-apa. Kita lanjutkan ya untuk mengefektifkan waktu ya. Siap. Urutan ketiga. Ini baru urutan kedua. Urutan ketiga, Bapak Ibu sekalian adalah ini jumlah ya, jumlah. Nih. Ini sebagai kodenya Pak Bu, 3 ya. Kodenya 3. Ini menunjukkan bahwa jumlah fathahnya. Fathah, sebentar, fathah, sebentar. Fathah. Gitu. Fathahnya ada 3 ya. Fathah. Ini mohon maaf agak delay Bu, agak delay ya, ditunggu aja dulu. Fathah. Nah, kodenya adalah 3 ya. Kodenya 3, 2, 2. Nah, kan ada 3 dulu ya. Nah, 3 kodenya itu adalah fathahnya ada 3 Bu. Fathah. Berarti kalau kasrohnya 2 berarti gimana Bu? Bapak Ibu sekalian, kasroh. Nah, kasrohnya ada 2. Ya. Berarti kalau domahnya ada 2 sama? Domah. Yuk, siap. Kita ingatkan lagi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Fathah, kasroh, dhammah. Nah, ya. Ini sebetulnya ada iramanya Bapak Ibu sekalian, ya. Diingat-ingat ya, boleh untuk di-mute dulu, diikuti suara saya ya. Siap ya? 1, 2, 3. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah.
Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Kita ulangi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Oke, ini domah, ya betul ya. Nah, ini domahnya seperti 3 ya, saya garis dulu. Nah, gini ya. Nah, gitu Pak Bu ya. Siap, kita ulangi ya. 1, 2, 3. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Satu kali lagi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Siap, terakhir yang urutan keempat. Nah, urutan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, sudah menyempurnakan pasangannya, ya. Maka dari itu, pasangan fathah itu yang pertama, kan ada 3 ya. Fathah bertemu alif, yuk disebutkan. Boleh di-on-kan mikrofonnya di sini, ya. Untuk disebutkan cirinya. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Itu yang pertama ya. Kedua, fathah bertemu alif. Ulangi. Fathah bertemu alif. Bertemu alif. Nah, tinggal ditambah bengkok. Nah, itu ya. Fathah bertemu alif bengkok. Nah, gitu ya. Jadi nanti Ibu kalau ngapalinnya fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, bengkok. Tinggal ditambah bengkok biar lebih mudah ya. Jadi satu kali ngapalin ya. Nah, ini sebetulnya enggak, ya diingat-ingat saja ya, tidak usah dihafalkan juga, insya Allah hafal dengan sendirinya. Dan ketiga adalah fathah. Ingat kodenya ya, kodenya fathah Bu, kan? Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, ya, fathah berdiri. 3 ya, sudah ya? 3 sudah. Berarti kasrohnya 2 Bu. Bapak Ibu sekalian, kasrohnya 2. Kasroh bertemu ya sukun. Yang terakhir kasroh kasroh berdiri. Ya, jadi ingatnya itu kasrohnya ya. Terus domahnya ada 2. Domah bertemu wawu sukun. Domah terbalik. Nah, Masya Allah. Siap Bu, Pak. Kita urutkan ya dengan iramanya. Siap ya? Siap. Fokus ke suara saya. 1, 2, 3. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, domah. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun. Domah terbalik. Oke, sekarang semuanya di-mute. Di-mute semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun di mute tetap mengikuti suara saya ya. Siap. 1, 2, 3. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun, domah terbalik. Satu kali lagi. 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian saya buka. Nah, gambarnya ya. Jadi biasanya kalau divisualkan seperti ini lebih paham insya Allah ya. Divisualkan seperti ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nah ini urutannya, urutan aslinya. 3, 2, 2. Nanti diingat-ingat oleh Bapak Ibu. Ya, terakhir Bapak Ibu sekalian, kita simak nih ya. 15 menit lagi waktu kita. Nah,
Maksud dari tanda ini, ya, maksud dari tanda ini seperti fathah bertemu alif, ini maksudnya apa? Bentuknya seperti apa kalau sudah di dalam ayat atau potongan ayat Al-Qur'an. Nah, kita lihat di sini sudah lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Fathah bertemu alif itu bentuknya seperti ini. Tuh, ya, fathah bertemu alif. Itu urutan pertama. Urutan yang kedua tadi apa? Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Apa, Bu? Seperti itu ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian ada pola juga. Jadi tidak hanya pola 322 tapi ada pola huruf-hurufnya juga ya. Tapi di sini tidak dibebankan untuk baca dulu. Ini mah hanya mengenal saja ya. Oke, nanti insya Allah ini kategorinya nanti bab murojaah. Bab murojaah kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyelesaikan modul A. Nanti masuk ke modul B, baru kita akan membaca ini, gitu ya. Insya Allah, tenang, sabar. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, ini biasanya kalau kita belajar ya, kalau misalkan ada kholaqoh Quran, ketika kita belajar pasti ada di antara peserta yang ingin gini, aduh, saya ingin cepat-cepat baca nih, gitu kan ya. Saya ingin cepat-cepat mengenal bacaan, cara prakteknya dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingatkan kembali, kita akan coba ngerem dulu. Ya, ngerem dulu sehingga harapannya apa? Harapannya adalah metode ini Bapak Ibu sekalian bisa dipraktekkan kepada peserta, ya. Bisa diajarkan kepada peserta. Maka dari itu istilahnya gini, kalau saya di Bandung istilahnya Bapak Ibu sekalian, jadilah seorang pemakai dan jadilah seorang pengedar. Bukan narkoba ya. Bukan narkoba, bukan. Pemakai itu adalah belajar. Belajar. Pengedarnya adalah mengajarkan gitu ya. Jadi insya Allah kita akan menjadi pemakai dan pengedar gitu kan ya. Pengedar apa? Pengedar ilmu. Nah, ilmu itu ya. Keren Bu ya, insya Allah ya, keren ya. Oke, siap ya. Ini PR nih, PR nanti dicek kita minggu depan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, di sini ada latihan dulu ya. Ingat, di sini belum dibebankan untuk baca. Tapi apa di sini? Latihan ke-1 mengenal tanda mad 2 harokat dengan cara melingkarinya. Bapak Ibu sekalian ya, tuh. Lingkari tanda mad 2 harokat di bawah ini. Contoh, lihat Bapak Ibu sekalian. Di sini kenapa saya melingkari ini? Lam alif. Kira-kira apa Pak Bu cirinya? Fathah Ada tidak? Ketemu alif. Nah, betul. Fathah bertemu dengan alif. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menyebutkannya lam alif, ada tidak di 322 tadi? Tidak. Lam alif, ada tidak? Nggak ada. Berarti lepas dari kode itu, lepas dari kode ya. Ingat kodenya, ciri ya, ciri. Berarti tadi betul. Fathah bertemu alif. Coba yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya melingkari ini? Ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri. Coba berikutnya. Kenapa saya melingkari ini, Bu? Pak. Fathah ketemu alif. Betul, fathah ketemu alif. Berikutnya di sini. Kenapa saya melingkari ini? Nah, ada kasroh berdiri. Nah, sudah paham ya insya Allah ya. Sekarang bagian tugas Bapak Ibu sekalian. Siap, satu-satu ya. Kita absen ya. Siap Bapak Ibu sekalian, langsung sebutkan ya. Dari mulai Ibu Eko silakan. Sebutkan tanda panjang yang ada di kalimat ini Bapak Ibu sekalian, silakan. Ibu Eko dulu, Afwan. Satu orang ya. Silakan. Saya yang melingkari Ibu ya. Ibu cuman menyebutkan saja tandanya apa. Ayo Ibu dulu. Ada Bu? Fathah berdiri. Ada fathah berdiri. Nah, yang lainnya di mute dulu. Fathah berdiri. Ya, fathah berdiri, betul Ibu Eko. Ya, ada lagi Bu. Coba diperhatikan. Yang lainnya ngerem dulu, ingat ngerem Bu.
Padahal ibu sudah, aduh, itu saya juga tahu. Tenang, tenang, sabar, nanti kebagian ya. Masih ada Ibu Eko? Sudah. Sudah, gak ada, betul, gak ada lagi ya. Siap, kita lanjutkan ya. Di sini langsung ke Ibu Titi, tuh ada bagiannya. Silakan Ibu Titi sebutkan di sini mad panjang 2 harokatnya yang mana saja. Cirinya, sebutkan cirinya. Itu H. Fathah berdiri, Ustaz. Fathah berdiri, betul. Apalagi Bu? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif, betul. Lanjutkan, apalagi Bu Titi? Oke, yang lainnya di mute, Ibu. Yang lainnya di mute, ya. Ibu Titi, ada lagi? Masih ada? Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Masih ada? Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Paham ya, Bu ya? Oke, langsung Bapak Yayan, silakan. Gabung. Sebutkan tanda mad panjang 2 harokat di sini. Silakan, Pak. Fathah ketemu alif. Betul, fathah ketemu alif. Berikutnya? Fathah ketemu alif lagi. Oke, sip. Fathah bertemu alif. Berikutnya? Domah ketemu wawu sukun. Thayyib. Domah ketemu wawu sukun. Sip ya. Kira-kira Pak ini termasuk tidak nih? Fathah ketemu alif. Kira-kira termasuk tidak? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena ini bukan alif mad. Karena ini termasuk alif lam, gitu ya. Nanti hati-hati ya, Ibu Bapak sekalian, nanti ada bentuk seperti ini, ya. Nah, cuman kita lihat dulu apakah ini alif mad atau bukan, ya. Ternyata ini bukan, apalagi huruf lam itu ketika digabungkan bentuknya seperti ini ya. Betul ya? Nah, seperti ini, bukan seperti yang di bawah ini. Betul? Bapak Yayan, syukran, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada Ibu Haja Bastiah. Yuk gabung Ibu. Mikrofonnya di-on-kan. Yang lainnya mohon di-mute ya. Ibu Haja silakan gabung. Sudah bisa di-on-kan, Bu? Ya. Ada ya. Silakan, Bu. Sebutkan tandanya. Domah bertemu sukun. Domah bertemu wawu sukun. Yang ini berarti ya. Yang ini, Bu, betul? Betul. Ada lagi yang lain? Silakan disimak dengan baik, Bu. Ada lagi? Nah, lihat dari sini, dari awal. Apa, Bu? Saya kira nun. Tidak, Ustaz. Nun bertemu alif. Yang tadi lihat, yang tadi. Instruksinya hati-hati. Nah, instruksinya hati-hati kalau misalkan berdampingan dengan lam, gitu ya, berdampingan dengan lam, dan bukan kalau misalkan nun ini sifatnya kalau nyambung nun alif akan nempel ya, akan nempel seperti ini. Berarti ini tidak termasuk, Bu. Ini alif lam, ya, tidak termasuk. Ya meskipun memang bentuk dari tanda ya fathah bertemu alif. Cuman alifnya di sini bukan alif mad, ya. Ini alif lam. Ya alladzi itu kan ya, nyambung kan ya. Ya, kalau mad itu tidak bisa dibaca, ya. Mad itu tidak bisa dibaca. Kalau kita pisahkan nih. Kalau saya pisahkan ini Bapak Ibu sekalian dibacanya alladzina kafaru kan ya. Nah, berarti ini bukan termasuk, ya. Ada lagi, Bu? Silakan disimak dengan cermat. Domah bertemu ya, Ustaz. Apa? Domah bertemu ya sukun. Domah yang mana domah? Yang ini, Bu, domah ini? Iya, bukan ini. Bukan. Ini minal lazina ini. Di sini domah atau kasroh? Ibu, Bu Haja. Domah atau kasroh ini? Ingat kodenya, Bu. Fathah, kasroh, domah. Kasrah bertemu ya. Betul ya. Nah, itu ya. Ini biasa mohon maaf, ini barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mengenal istilah lain Jabar JRPS. Ada tidak kira-kira di sini? Enggak ada ya. Ada saya. Ada ya. Ada. Nah, cuma di sini kita ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, istilah harokatnya kita samakan ya, yaitu fathah, kasroh, domah. Nah, itu ya. Jadi kalau baris atas sebutnya fathah, baris bawah kasroh, baris domah ya domah gitu ya. Seperti itu ya. Betul Ibu tadi. Jadi sebetulnya
Ibu Haja itu tahu, cuman apa itu namanya gitu kan ya? Betul ya? Nah, sip, gak apa-apa, Bu. Maaf Namanya juga Ustaz. belajar. Nah, nggak Soalnya apa-apa, namanya juga bingung. belajar ya. Nah, tapi kan sekarang sudah tahu ya? Udah tahu. Iya. Sip. Oke, cukup. Kasih Ustaz. Lanjutkan. Ya, syukran Bu. Lanjutkan Ibu Indah, silakan gabung Bu. Nah, Ibu Indah silakan sebutkan yang di sini. Kasro ketemu ya. Betul, kasroh ketemu ya. Berikutnya. Doma ketemu wawu. Iya, domah ketemu wawu. Ini termasuk tidak, Bu? Fathah bertemu alif, termasuk tidak? Hati-hati. Termasuk tidak, Ibu Bapak sekalian? Yang lainnya boleh menjawab juga. Tidak. Tidak. Karena apa? Nah, karena ini bukan alif, tapi ini lam. Ya, Lam. jadi kalau nyambung, hati-hati ya. Ya, kalau nyambung ini tidak termasuk. Meskipun seperti ya, seperti bentuknya fathah bertemu alif. Betul ya? Oke, sip. Syukron. Ibu Indah bagus. Berikutnya di sini Ibu Lina. Silakan dapat bergabung, Ibu Lina. Di-on-kan mikrofonnya, Bu. Iya, Ustaz. Siap ya. Nah, di sini Bu, silakan sebutkan ciri-cirinya, tandanya. Ya, ayo Bu. Ingat-ingat apa kodenya fathah kasroh domah. Baris atas fathah, baris bawah kasroh, baris atasnya atas yang lengkung domah. Ya, Doma disimak dari ketemu kasroh. Nah, domah ketemu kasroh. Ada tidak domah ketemu kasroh, Bu? Hati-hati. Yang mana nih? Suka. Nah, ingat-ingat. Baris atas fathah, ya. Nah, saya tuliskan di sini ya. Saya ingatkan. Baris atas itu fathah, baris bawah itu kasroh. Nah, baris domah seperti ini domah, gitu ya. Nah, nanti kan fathah itu ada beberapa. Ada fathah berdiri, ada kasroh berdiri, kan ya. Ada domah terbalik. Nah, itu yang mana, Bu? Yang mana? Baris atas, baris bawah. Kasroh. Nah, kasroh bertemu. Kasroh ketemu. Enggak deh. Enggak tuh. Enggak. Dari awal, Bu. Dari awal dari sini, Bu. Coba disimak dari sini, terus ke sini. Fathah berdiri. Ah, itu betul. Fathah berdiri. Betul. Berikutnya pasangannya. Berdiri. Ya. Udah, Ustaz. Nah, bentuknya lihat lagi di sini masih ada tidak, Bu? Fathah berdirinya. Ada, ya. Nah, ada berarti masih ada ya? Iya. Fathah berdiri sama, Bu. Tuh ya. Dari bentuk yang tadi kita hafalkan, fathah, kasroh, domah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Nah, seperti itu ya. Jadi diterapkan ya. Sudah ya? Tidak ada lagi ya? Oke, siap. Nanti ini juga jadi PR ya. Insya Allah nanti dicek kembali. Oke, berikutnya dilanjutkan. Di sini ada Kariki tadi. Yuk, gabung. Ya, di-on kan? Bapak Riki ya? Ya, Pak Riki. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Umubainakum. Nggak ada di sini mah. Nggak ada, betul, memang nggak ada ya. Sengaja saya bikin satu yang nggak ada ya. Oke, yang ini nih, yang atas. Oke, silakan. Fathah berdiri. Betul, sip. Fathah sama berdiri. Kasroh ketemu ya sukun. Nah, sip. Kasroh ketemu ya sukun. Sudah? Ada lagi? Itu aja. Masya Allah. Sip. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah bisa ya. Ada yang belum saya sebutkan. Ibu Titi sudah, Ibu Bapak Yayan sudah, Ibu Lina, Ibu Indah. Udah ya semuanya ya? Alhamdulillah, tabarakallah Bapak Ibu sekalian. Pas banget nih waktunya ya. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kuasai lagi yang rumus ini. Insya Allah rekaman voice note-nya nanti sudah ada.
Jadi diingat-ingat lagi 3, 2, 2, fathah, kasroh, domah. Fathah, 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 kasroh, kasroh, domah, domah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Nanti kita akan cek kembali untuk pola ini dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan belajar bersabar sedikit demi sedikit. Kita ngerem dulu, tidak akan terlalu cepat dan juga tidak akan terlalu lamban juga. Tapi insya Allah sudah ada kurikulumnya ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian pada pertemuan malam hari ini, pertemuan pertama ini hanya mendapatkan pola 3-2-2 saja. Silahkan disimpan. Ya, disimpan dengan baik ya. Jangan sampai jatuh di jalan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai jatuh di jalan, disimpan dengan baik-baik 3-2-2-nya ya. Insyaallah nanti kita dicek, kita cek kembali. Insyaallah pekan depan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat, bisa hadir dan juga waktunya tepat ya dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan bisa bergabung kembali. Amin ya robbal Amin, alamin. amin ya rabbal Dan alamin. insyaallah langsung nanti ada evaluasi ya. Maksudnya evaluasi ini ya dicek kembali. Jadi istilahnya nanti bukan ujian ya. Ingat ya, kalau mendengar ujian itu terasa gimana gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi evaluasi Pengecekan, ya, evaluasi cek pengecekan. ya. Nah, pengecekan ya. Nah, untuk dicek oleh saya biar apa untuk untuk ada pengecekan itu untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Bukan untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu sekalian sehingga insya Allah mudah-mudahan harapannya tidak hanya bisa mengamalkan untuk sendiri tapi nantinya mudah-mudahan bisa Bisa mengajarkan ya insya Allah mengajarkan. amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terakhir barangkali perwakilan dari Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan silakan terakhir silakan. Oke barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak sepertinya sudah paham nih. Karena saya lihat di sini yang on cam ya masih alisnya masih ke atas ya. Kalau ke atas itu menunjukkan bahwa paham ya. Berbeda dengan kalau agak ke bawah. Agak ke bawah itu kerung Bu ya, agak bingung ini apa membahas apa itu ya. Tapi kalau misalkan terlalu menutup berarti apa kira-kira? Alisnya menutup dan matanya menutup, berarti ngantuk gitu ya. Ya, tapi saya lihat di sini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian semangatnya luar biasa ya. Siap bertemu pekan depan ya. Insya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan insya Allah kita apa namanya? Saya ingatkan dan kita semua niatkan yang pertama adalah apa tadi Bapak Ibu sekalian? Pahala. Pahala. Insya Allah pahala sebelum kita kajian pun juga sudah kita dapatkan. Dan kita jaga pahala itu. Ya, jangan sampai gugur pahalanya ya. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita bertemu lagi ya. Baik itu saja Bapak Ibu sekalian yang Allah memuliakan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya, dari tim. Kita pun juga sama-sama berusaha untuk yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebaliknya Bapak Ibu sekalian pun juga yuk berikan yang terbaik untuk bersama-sama kita belajar sehingga melahirkan kekompakan, melahirkan ilmu yang bermanfaat dan melahirkan kebersamaan ya yang baik insyaallah ya. Baik, itu saja saya cukupkan sekian, saya tutup dengan doa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustaz. Pak Ustadz Ari Abdullah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua makin semangat ya Pak Bu untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu disehatkan jasmaninya, sehatkan rohaninya, sehatkan agamanya, serta sehatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, gimana tadi materi yang disampaikan Pak Ustadz Ari Abdullah? Ada PR ya Pak Bu ya? Pak Ustadz, ada PR Pak Ustadz? 322? Iya. Ya, 322. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya, tapi masih insya Allah ingat. akan ingat ya. Mudah Baik. Cuma 322 saya ingat. Baik, jadi dan dapat disimpulkan bahwa belajar tasin ini sangatlah penting dalam bacaan Al-Quran.
Karena tujuan utama dari ilmu tahsin yaitu menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terus menjaga semangatnya, terus menjaga kekompakannya seperti yang tadi dibilang Ustadz Ari. Kita belajar sama-sama, sharing bareng-bareng di sini di kelas di Sobat Ngaji malam hari ini. Insya Allah ketemu pekan depan ya Pak Ustadz ya. Pekan depan ya, baik. Insya Allah ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ustadz Ari Abdullah. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas tahsin pada malam hari ini. Semoga disehatkan selalu dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya Henry mewakili tim Sobat Ngaji memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sikap atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya Allah. Baik, saya Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.